Om Swastiastu. Untuk para hadirin yang lain, terima kasih atas nama panitia. Saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Untuk menyingkat waktu, saya akan persilahkan sesepuh dari Banjar Ciaksana, Pak Tri Handoko Seto, yang saat ini diberi amanah oleh pemerintah untuk mengemban tugas sebagai Dirjen Bimas Hindu. Selamat malam, Pak Seto. Selamat malam. Ya, di sini saya memanggil Pak Seto karena kita walaupun kita janjiannya informal, tapi izinkan saya memanggil Pak Seto biar terkesan lebih serius. Tapi bagaimana kondisi Pak Seto? Saya lihat Garuda GFF-nya sudah banyak sekali bertambah karena sekarang sering keliling Indonesia, Pak Seto. Astagfirullah, sehat. Ya, dan tadi saya lihat di pojok kiri bawah itu ada kue tart tadi, Pak Seto. Selamat ulang tahun, Pak Seto. Semoga sehat selalu, bisa mengemban amanat dari pemerintah. Boleh tahu, Pak, ulang tahun yang keberapa? Karena saya sempat kecele berapa kali. Rasanya dalam setahun ini Pak Seto ada 3 atau 4 kali ulang tahun ini, Pak Seto. Ya, under 50 lah. Siap. Kalau gitu samalah kita di satu klub yang sama. Silakan Pak Seto untuk memulainya. Mohon bimbingan arahan dalam sebagai memberikan keynote speaker kepada kami. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Aignamastu Namo Sidam. Yang suci para Sulinggih, Pandita, Pinandita yang hadir pada Dharmatula pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Banjar Ciaksana Kabupaten Bogor, beserta jajaran para ketua TMP dan para pengurus lainnya. Yang kami hormati para narasumber, Pak Dr. Wayan Mustika dan Bapak Dirjen Pol Purnawirawan Ketut Untung Yoga, serta tentu saja para sahabat, kerabat, para senior, tamu undangan yang hadir pada Dharmatula Pura Satya Loka Arcana Ciaksana Kabupaten Bogor pada hari ini dalam rangkaian Pujawali 10 Pura Satya Loka Arcana. Pertama-tama tentu patutlah kita panjatkan puja dan pujiastuti kehadapan Ida Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, pada malam ini kita bisa bertemu, bertatap muka meskipun lewat daring dalam keadaan sehat. Teman-teman, sahabat, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda penurunan pandemi COVID-19 yang dulu waktu sehari nambah ada 2, 10, 100 ribu itu kita terkejutnya luar biasa. Tetapi sekarang setiap hari di atas 10.000 nambahnya, kok malah jadi seperti biasa-biasa saja gitu ya. Nah ini mungkin ada persoalan tersendiri terkait dengan hal ini. Tentu kita patut bersyukur ya, bahwa kita semua sehat, sementara teman kita, saudara, kerabat, sahabat-sahabat kita sudah banyak yang bahkan juga kalah dalam perang lawan COVID ini. Teman-teman sekalian, kemudian selanjutnya saya juga sangat mengapresiasi Pura Satya Loka Arcana Banjar Ciaksana Kabupaten Bogor ini yang secara konsisten terus-menerus melaksanakan kegiatannya ya dalam setiap Pujawali selalu juga dilakukan Dharmatula. Ini tentu saja ya sejalan dengan program-program dari Direktorat Jenderal Bimas Hindu, di mana Dirjen Bimas Hindu itu memiliki 2 tugas pokok, yaitu tentang urusan agama dan pendidikan. Pura Satya Loka Arcana saya kira telah mengambil peran yang sangat baik
dalam menjalankan kedua hal itu. Ya, untuk urusan keagamaan kita fokus pada peningkatan pemahaman agama dalam bingkai moderasi beragama, yang mana kita harus meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap agama kita. Dan cara saya kira sangat baik yang telah dilakukan oleh Pura Satya. Saya di mute tadi oleh hostnya. Silakan Pak Seto. Ya, berikutnya tentu saja saya juga berharap nanti ke depan Pura Satya Loka Arcana juga berperan lebih banyak lagi, baik dalam hal peningkatan pemahaman agama maupun juga membangun pendidikan. Ya, saya kira di Jabodetabek ini, ya teman-teman sekalian, ini saya lihat tadi undangannya yang hadir dari jauh-jauh, ya, ada yang dari Surwaku, ini pasti kerjanya di PT Vale Indonesia ini pasti ini. Ya, Pura Satya Loka Arcana telah melaksanakan pendidikan dengan sangat baik, saya lihat, dan di Jabodetabek memang sungguh banyak pura-pura banjar-banjar yang memiliki pasraman-pasraman yang sudah semakin baik. Harapannya ke depan ini akan menopang pendidikan agama keagamaan Hindu yang menjadi prioritas dari Direktorat Jenderal Bimas Hindu. Ya, Bapak Ibu, sedikit saya ingin menyampaikan juga bahwa terkait dengan tema Dharma Tula hari ini, yaitu bagaimana kita berdamai di tengah pandemi. Ya, saya kira kita telah menghadirkan dua narasumber yang sangat tepat, ya, tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa pandemi COVID ini memang sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Ya, di tahun 2020 kemarin, misalnya anggaran Direktorat Jenderal Bimas Hindu banyak dipotong untuk program-program COVID, ya, sehingga banyak sekali bantuan-bantuan baik kepada pura maupun kepada lembaga-lembaga itu yang tidak bisa disalurkan, ya, karena anggarannya terpotong secara signifikan. Ya, bahkan tahun ini, ya, belum ya, baru bulan pertengahan Januari kemarin juga ada pemotongan anggaran karena kebutuhan vaksin. Namun demikian, saya berharap kegiatan-kegiatan di Direktorat Jenderal akan kita efektifkan, kita efisienkan, sehingga bantuan-bantuan akan tetap kita salurkan. Nah, pandemi ini sesungguhnya apa? Ya, tentu nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh para narasumber. Ya, ini kok ada urusan kesehatan, kemudian yang bergerak justru di sektornya adalah BNPB misalnya, ya. Dan hari ini saya mendengar Bapak Kepala BNPB, Pak Legend Doni Mornardo juga terpapar virus, ya, positif corona akibat tugasnya yang bertubi-tubi menangani bencana di tanah air akhir-akhir ini. Ya, memang teman-teman sekalian, kita harus ketahui juga bahwa sesungguhnya pandemi ini, ya, saya mungkin share sedikit, ya, nanti sebentar aja walaupun tidak banyak. Bahwa Pak Seto bisa saya. Tolong di-share host sebentar. Tolong di-share Pak Seto sebagai co-host. Oh, bisa. Kami siap. Ya, bahwa ini adalah Pura Satya Loka Arcana, ya. Ini tadi Pak Ketua Banjar, ya, terima kasih. Ini pura yang luar biasa saya kira. Tema kali ini berdamai di tengah pandemi. Ini seringkali kita bingung sebenarnya pandemi ini barang apa begitu, ya. Tadi saya katakan misalnya kok BNPB yang turun tangan. Nah, apakah ini bencana pandemi COVID ini juga gitu, ya? Memang kalau dari struktur perundang-undangan, ya, peraturan yang ada, maka sesungguhnya memang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
itu ada bencana, ya, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Ya, sementara pandemi itu jelas-jelas dinyatakan sebagai bencana non alam. Ya, nah ini harus kita pahami sehingga mengapa yang tampil adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tentu dikoordinir oleh para Menko dan didukung juga oleh para menteri. Nah, lalu bagaimana kita berdamai? Mengapa kita harus berdamai? Ya, berdamai tentu saja harus ada landasan, kalau kita ya landasan teologi lah, kira-kira begitu ya. Walaupun nanti terus terang ya, mohon maaf nih Pak narasumber ya, saya sedikit menyinggung masalah ini. Teman-teman, mengapa kita harus berdamai dengan pandemi ya, yang merupakan salah satu bencana non alam yang ada di dunia saat ini ya. Bahwa kita tahu, saya kira Hindu mengajarkan dengan baik tentang Pancasrada, yang mana kita harus percaya kepada Brahman. Ya, percaya kepada Brahman, percaya kepada Tuhan, itu berarti kita percaya pada hukum-hukum Tuhan atau kepada Reta. Di sana ada utepti stiti pralina, bahwa lahir kita, hidup kita, dan mati kita itu sudah akan terjadi dengan berbagai cara. Ya, berbagai cara. Ada yang sakit, ada yang sudah menua, dan seterusnya. Ini semua diatur dalam hukum Reta. Nah, di mana hukum alam ini itu terdiri dari dua realitas, ya, Purusa dan Prakrti, yang kalau dalam bahasa Rigveda itu dikatakan bahwa aditer dakso ajayata daksat auditipari. Ya, ini energi dan materi adalah satu kesatuan, yang mana energi berasal dari materi, materi berasal dari energi, dan seterusnya. Nah, kalau dalam hukum modern kira-kira ya hukumnya Mbah Einstein lah ya, yang dikenal dengan hukum kekekalan energi atau E sama dengan mc kuadrat itu. Nah, ini adalah konsep tentang hukum Reta yang merupakan hukum Tuhan, hukum Brahman. Lalu bicara Pancasrada, kita juga mengenal yang namanya hukum karma pala. Ya. Nah, hukum karma pala tentu juga terkait dengan hukum Reta tadi. Ya, bahwa kita mengenal hukum Reta, kita mengenal Trirna, ya, bahwa kita harus menjalankan, memenuhi hutang-hutang kita. Kalau saya lebih suka menyebutnya kewajiban. Ya, oleh karenanya kita harus memanfaatkan akal budi dan kecerdasan kita untuk menyerap ilmu pengetahuan tentang alam, ya, tentang hukum-hukum alam. Ini yang namanya hukum Reta, ya, yang berkaitan dengan hukum karma pala. Ya. Ini sudah, saya kira sudah hukum teradil, ya, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, percaya atau tidak percaya. Nah, terkait dengan hal ini, maka pandemi dalam teologi Hindu sesungguhnya adalah sebuah Reta. Dia tidak ada kutukan. Jangan kemudian, wah kalau yang kena COVID berarti terkutuk ini. Ya, kemudian jangan dibully, jangan seterusnya. Ya, ini proses, ini siklus. Ya, kemudian bahwa dalam Hindu juga mengenal yang namanya buta kala atau dewa, itu selalu berada dalam siklus. Ya. Jika musim penyakit, maka tentu saja ada upacara-upacara untuk menghalau penyakit. Nah, upacara ini adalah sebuah wujud niat dari kesungguhan kita untuk menjalankan Trirna kita tadi. Ya. Nah, kemudian COVID-19 itu sesungguhnya seperti ombak dan badai. Kadang dia datang, ya, siklus penyakit pandemi itu datang. Ya, ketika ombak besar datang, manusia harus menepi lah, gitu. Sehingga kita mengurangi aktivitas kita. Ya. Dan yang paling penting adalah bahwa pandemi atau wabah itu adalah merupakan momentum spiritual dan pendewasaan dalam kemanusiaan kita. Ya, banyak sastra-sastra yang kita punya, ya, misalnya di Lontar Widisastra Roga Sangara misalnya, ya, juga di situ dijelaskan bahwa ini adalah sastra Widiroga Sangara Bumi. Ya. Dari ajaran warisan Bagawan Dharmaloka, warisan dari yang dimuliakan guru penguasa 5 Majapahit ketika datang ke Bali tatkala pergantian bumi kali. Dewata meninggalkan dunia tengah, pulang ke surga Mahameru, diganti oleh buta. Manusia di bumi semua dirasuki buta.
Penyakit menular mewabah tiada terhentikan, tiada terperi derita manusia, menggigil panas, kehilangan kesabaran, dilanda cemas, banyak korban meninggal, desa-desa pesisir ketiban penyakit, mantra pengobatan punah, pandita bingung, weda mantra kehilangan esensi. Betapa kejadian-kejadian sini pernah dilaksanakan terjadi, dan lontar Anda Kecacar juga membahas tentang hal itu, ya, bahwa kita harus mengurangi aktivitas, bahkan kegiatan-kegiatan berkumpul banyak-banyak di pura juga harus kita kurangi. Ya. Terus sekalian, seperti saya katakan tadi bahwa pandemi dan siklus itu adalah hal yang alami. Ya. Hal seperti ini bukan pertama kali terjadi, saya kira. Misalnya kita ingat pandemi flu Spanyol yang terjadi tahun 1918 itu luar biasa, ya, korbannya melebihi dari korban COVID yang sekarang ini, ya, korban meninggalnya dalam maksud saya. Nah, ini tentu saja harus mendewasakan manusia, ya, dan ini tentu juga dimaksud, ya, ada kaitannya dengan ajaran-ajaran Retarna, Karmapala, dan Trita Karana, di mana manusia harus meningkatkan kedewasaan spiritual. Nah, kedewasaan spiritual itu berujung pada esensi dari spiritualitas, yaitu jagadita, ya, jagat yang sejahtera, ya, karena kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, hutang-hutang kita sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Ya. Rigveda 119 juga mengatakan bahwa izinkan kami mendekatimu bumi dengan mudah, seperti ayah kepada anaknya, semoga engkau senantiasa bersama kami. Artinya kita harus, ya, harus menjaga bumi kita dengan sebaik-baiknya, ya, menjaga hubungan kita dengan alam dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ini bisa kita laksanakan, mudah-mudahan kita bisa berdamai di masa pandemi ini. Ya, ini adalah mungkin slide saya terakhir. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan, bahwa pertama, menurut Hindu, jagadita itu, ya, jagat yang sejahtera itu bukanlah yang suci hama atau dunia disinfektan atau dunia steril yang tidak ada kuman, ada nyamuk. Bukan dunia yang tanpa flu dan batuk. Jagadita adalah dunia nalar jernih dan geraknya digerakkan oleh hati yang penuh kesadaran bahwa yang wiji adalah kasih yang hadir di hati kita. Kita juga mengenal Vasudhaiva Kutumbakam, bahwa kita semua bersaudara. Bahkan COVID-19 sekalipun bisa kita lihat sebagai saudara dalam tanda petik, yang juga hadir di dunia sebagai bagian pelengkap kehidupan, sesuai dengan siklusnya. Namun ketika saudara kita yang satu ini hadir dan numpang lewat, maka kita selayaknya minggir untuk menepi sebentar. Kemudian dunia itu ketika terjadi pandemi, itu artinya sedang dalam proses pemurnian niskala, dalam masa ganti kali bumi, kalau disebutkan dalam lontar sastra Widiroga Sengara Bumi itu. Oleh karenanya kita harus optimis bahwa ini adalah pergantian menuju era baru yang lebih baik. Karena itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, inilah barangkali yang bisa membuat kita akan berdamai di tengah pandemi, dan tentu saja nanti akan dikupas dengan lebih detail oleh para narasumber kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah tindak tanduk. Saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Semoga-moga Bapak Ibu teman-teman bisa memaafkan kesalahan-kesalahan saya pada hari ini. Dan saya akhiri keynote ini dengan para Mas Santi. Om Santi, 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 Om.